Materi selanjutnya adalah iterating pada array. Ya, walaupun sebetulnya kita sudah membahas mengenai iterating dengan menggunakan for loop dan juga while loop. Dan ternyata kita pun bisa memanfaatkan itu pada array. Nah, ini adalah contoh ya, kita mencoba mengimport di sini array di mana array tersebut memiliki range atau elemen sebanyak 5. Ya, nah di sini for i value in R1 ya, artinya kita bisa menggunakan array ini untuk iterator kita. Ya, sehingga ini hasilnya adalah 0, 1, 2, 3 dan 4. Nah, bagaimana dengan array 2 dimensi? Ya, di sini kita membuat ya dengan range, di sini memiliki 6 elemen. Kita coba reshape menjadi 2 row dan juga 3 kolom. Lalu di sini kita mencoba untuk mencetak ya atau printing pada shape yang 0 dan shape yang 1. Ya, artinya ini adalah yang di dimensi pertama ya dan juga di dimensi yang kedua ya, di mana di sini adalah row dan satu ini untuk kolom. Nah, di sini berurutan ya, I, J ya, di mana di situ value-nya array I dan J. Nah, jika kita lihat di sini hasilnya kira-kira akan seperti ini ya, jadi 0 0 0 1 0 2. Lalu di sini 1 0 1 1 dan 1 2. Ya, jadi akan berurutan seperti ini. Lalu untuk 3 dimensi, di sini kita membuat 12 elemen, lalu kita ubah ke dalam bentuk 2 2 3. Nah, di sini kita memiliki X, Y, Z ya, X, Y, dan Z. Nah, untuk X ini untuk depth, misalkan ya, untuk blok depth, di mana dia shape-nya shape yang pertama, yang 0 ya. Lalu shape kedua atau shape 1, dia ini untuk row di dalam blok tersebut. Oke. Nah, lalu yang terakhir, ketika array 3 di shape yang 2 atau shape ketiga, dia adalah kolom di dalam row itu. Sehingga akhirnya kita mencoba membentuk dalam bentuk X, Y, dan Z dari array 3 ini ya, X, Y, Z. Sehingga nanti urutannya adalah pada blok pertama ya atau yang di depth di sini, dia akan iterasi sebanyak 3 kolom. Tuh 2 3. Nah, di blok itu dia akan ada 2 row, 1 2. Setelah blok yang pertama selesai, lalu akan dilanjutkan ke blok yang kedua atau blok 1 ya, di sini karena kita mulainya dari 0 ya, 0 dan 1. Sama halnya, sehingga di sini akan printing ya ke dalam bentuk kolom ya, row pertama dan ini row kedua. Seperti itu urutannya untuk iterating pada array 3 dimensi. Ini adalah contoh iterasi pada array. Nah, di sini kita memiliki array di mana dia ada 3 elemen ya. Di sini for X in array. Lalu kita print satu persatu sehingga ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Lalu ini range. Range-nya ada 5, artinya dia mulai dari 0 hingga 4. Nah, kita jalankan. Indeks 0, hasilnya 0. Indeks 1, hasilnya 1, dan seterusnya, karena ini berurutan. Selanjutnya adalah iterasi pada 2-dimensional array. Ya. Nah, jika misalkan kita hanya iterasi X in array, di situ ya, seluruhnya, maka hasilnya hanya yang row pertama dan row yang kedua. Jadi tidak hingga ke elemen di dalam dimensi keduanya. Nah, lalu jika misalkan kita mereshape ke dalam bentuk 2 dimensi, ya 2, 3, ya jadi seperti ini ya, kalau misalkan kita print 0, 1, 2, misalkan 3, 4, 5. Nah, jika ini masing-masing elemennya ingin kita coba masukkan. Nah, ini adalah hasilnya, di mana I, J ya. I itu untuk reshape-nya ya pada row. Ya, kita lihat di sini. Sedangkan untuk yang J dia adalah pada kolom. Sehingga kita lihat I, J ya atau row, kolom. Nah, ini iterasi yang pertama. Lalu row-nya masih sama. Lalu kolom selanjutnya, ini iterasi yang kedua hingga yang terakhir, iterasi yang keenam, di mana row kedua ya karena kita mulai dari 0 dan juga kolom ketiga ya. Jadi yang terakhir adalah ini ya, angka 5. Lalu kita mencoba mengulangi ya setiap elemen skalar pada array 2 dimensi ini ya. Nah, di sini ya. Jadi jika ingin mengambil skalarnya, nah
kita perlu dibuka. Pertama adalah ini row. Nah, lalu dari row itu kita iterasi lagi sehingga kita mendapatkan elemen yang di dalam dua dimensi array tersebut. Jadi satu skalar-skalarnya ya, sehingga urutannya adalah seperti ini. 1 2 3 4 hingga 6. Selanjutnya adalah untuk array 3 dimensi ya, di mana di dalam array 3 dimensi ini dia akan melewati seluruh array yang 2 dimensi tersebut ya. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, sehingga kita melihat bahwa X ini adalah sesuatu yang di dalam array 3 dimensi itu kan ya. Nah, lalu di sini dibuat outputnya. Ya, ini row pertama, row kedua. Ya, lalu di sini ada lagi 7, 8, 9 dan 10, 11 dan 12. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mengambil skalarnya, ya, angka yang di sini? Artinya adalah yang pertama kita ubah dulu ke dalam bentuk row satu-satu ya. Lalu ke dalam bentuk kolom. Nah, setelah itu baru ke dalam elemen skalarnya. Ya. Sehingga ketika dijalankan dia akan berurutan dari 1 sampai 12. Selanjutnya contoh ya, ini array 3. Di sini adalah 3 dimensi. Ya, di sini ada 12 elemen, kita ubah ke dalam bentuk 2, 2 dan 3. Ya, nah ini untuk blok ya atau depth, ini untuk row di dalam blok. Ya, lalu di sini adalah kolom di dalam row itu. Sehingga kita lihat hasilnya. Nah, jadi yang pertama akan dieksekusi adalah yang pertama ya dari yang 0. Dia adalah 000 ya, lalu 001, 002. Nah, setelah selesai di bagian kolom terakhir ini, lalu dia mulai dari 0 lagi. Ya, tapi dengan next angka row yang di dalam bloknya adalah sekarang 1. Ya. Nah, lalu setelah itu dia pindah yang ke sini. Dan seterusnya. Sehingga nanti kita ada 12 tahap. Ya, jadi seperti itulah bagaimana caranya untuk iterasi di dalam dimensional array ya untuk 1 dimensi, 2 dimensi, dan juga 3 dimensi.